Halo, shalom, selamat pagi anak-anak semua, teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita mengerjakan bagian kita sepanjang hari ini, belajar kita, mari saya ajak semua kita memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sergres saja kita semua untuk memuji nama Yesus ya. Ada satu pujian yang berkata Bapa yang kekal, karena dia adalah Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna buat saya dan Anda semua. Terima kasih Tuhan. Saja kita semua untuk angkat pujian ini dengan senang hati. Terima kasih Yesus. Katakan kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan untuk dapat memanggilmu. Katakan sama-sama, Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus, kau Bapa yang kekal, kau Bapa yang sempurna. Matius 7 ayat 7 sampai 8 Alkitab berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibuka kepadamu. Itu ayat yang ke-9 sampai 10 anak-anak. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta makan? Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Bapa yang kekal di dalam hidup kami, Engkau Allah yang sempurna dan kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Biarkan pagi hari ini kami merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu bicara buat setiap kami Tuhan, karena firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak dan teman-teman semua, pagi hari ini Serkris diberikan tema yaitu menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Saya ajak kita semua buka dalam Mazmur pasal yang ke-15. Mazmur pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Oke, sudah ketemu ya? Kita akan baca sama-sama. Saya akan ajak kita semua buka bersama-sama Mazmur 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah? Sama-sama ya, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan senap hatinya. Saya ulang lagi, kita ulang sama-sama yang ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan senap hatinya. Oke, Alkitab tadi jelas sekali berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Alkitab berkata siapa tadi? Mereka atau siapa? Siapa yang boleh berkemah dalam, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Maka ayat yang kedua berkata, yaitu mereka, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Anak-anak dan teman-teman semua, kita mungkin tak asing dengan lagu pop ya yang berjudul Jangan Menyerah, Jangan Menyerah, Jangan Menyerah. Ya toh? Dari awal lagu itu mengatakan tak ada manusia yang terlahir sempurna. Sebetulnya judul ini lagu sekuler tapi judulnya bagus dan kata-katanya bagus. Tapi kita memperhatikan Mazmur 15 diawali dengan pertanyaan Tuhan. Ya, pertanyaannya ya diawali dengan pertanyaan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam dalam gunung yang kudus? Pertanyaan itu dijawab pada ayat berikutnya, di ayat yang kedua, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela. Saat membaca ayat ini, saudara semua, mungkin muncul pertanyaan dalam hati kita, apakah ada orang yang disebut sebagai orang yang tidak bercela? Apakah ada orang yang sempurna? Jika demikian, apakah ada orang yang layak tinggal di dalam kemah Tuhan? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan dosa, tidak luput dalam dosa. Setiap hari hidup kita ini sebetulnya tidak luput dalam dosa. Artinya kita nggak ada yang sempurna, nobody's perfect ya. Oleh sebab itu pertanyaannya adalah, lalu siapa yang layak untuk masuk kemah Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita memandang kesempurnaan dengan paham yang berbeda dengan maksud Tuhan. Apalagi kita sering mendengar ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna dan kesempurnaan itu milik Tuhan ya. Tidak bercela atau sempurna dalam bahasa Ibrani adalah tamim. Apa itu? Dari kata tamam ya, dari kata tamam, bukan taman ya, tamam, yang artinya utuh, selesai, mencapai kematangan, mencapai akhir. Saudara semua, dalam penggunaan kepada manusia, dalam penggunaannya kepada manusia, kata sempurna dan atau kata tidak bercela tadi mestinya dipandang secara relatif, bukan mutlak ya. Artinya kita melihat, artinya kita memandang seperti yang Tuhan memandang. Kata sempurna yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah menginginkan kita menjadi sempurna sebagai tujuan Allah menciptakan kita dengan sempurna. Saudara semua, perhatikan baik-baik, anak-anak semua dan teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan ini menciptakan semua yang ada di dunia ini ya, dari penciptaan pertama sampai penciptaan yang ke-6. Tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan seperti manusia yang sempurna, memiliki akal dan budi. Oleh sebab itu anak-anak, sudahkah kita menjadi orang yang layak diam di dalam kemah Tuhan dengan hidup
tak bercela. Hidup tak bercela adalah hidup sesuai tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk memuliakan Dia dengan laku hidup yang benar. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Memang tidak ada yang layak sebetulnya untuk masuk kemahnya Tuhan di kita ini di dunia ini. Tidak ada. Artinya walaupun saya sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, tidak ada satupun yang layak masuk dalam kemahnya Tuhan. Kalau bukan karena kelayakan Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan lahir ke dunia, Dia mati dan Dia bangkit untuk menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita dilayak. Oleh karena anugerah Tuhan, saya dan Anda semua dilayakkan. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa kuat dan gagah. Artinya tidak ada yang bisa memamerkan kekuatan Dia. Tidak ada yang bisa memamerkan kekuatan Dia di dunia ini. Karena apa? Kekuatan yang dari Tuhanlah yang memberikan kita ini kekuatan sampai hari ini. Amin. Terus berdoa supaya apapun yang kita kerjakan sepanjang hari ini, percaya bahwa Tuhanlah yang menyempurnakan. Menjadi sempurna memang tidak mudah, tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita semua, saya dan Anda akan disempurnakan, ya. Bukan karena kekuatan kita, ketampanan kita, kegagahan kita, kehebatan kita, ya toh, nyanyi suaranya bagus, bukan. Tapi karena apa? Karena kita memiliki hati yang merindukan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa, kita bersyukur, biarkan sepanjang hari ini kita pegang anugerah Tuhan, kita pegang janji-janji Tuhan, dan jangan biarkan kita keluar dari janji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh ada bagaimana ada Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan. Engkau yang menjadikan kami sempurna. Oleh sebab itu jamin kami supaya nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami, dan hidup kami ini tidak bercacat celah Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biar segala kemuliaan, kuasa dan pengagungan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat melayani, selamat belajar, selamat bekerja sepanjang hari ini. God bless you.